Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kelas IPS, Ilmu Sosial untuk Hidup Bersosial. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan manusia pada zaman dahulu. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda peninggalan tersebut, maka periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan zaman di mana sebagian besar perkakas atau peralatan yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terbuat dari batu. Para ahli membagi zaman batu ini menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleotikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam merupakan perkembangan dari zaman batu, di mana manusia di samping menggunakan peralatan dari batu, mereka juga menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Para ahli membagi zaman logam ini menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi, sehingga manusia praaksara di Indonesia tidak melalui zaman tembaga. Baiklah, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas materi tentang zaman batu, yaitu zaman Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang berarti tua dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini masih terbuat dari batu kasar atau belum diasah. Peninggalan dari zaman ini yaitu kapak perimbas atau alat serpih yang berfungsi untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Selanjutnya, zaman Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang berarti tengah dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia sudah mulai hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri atau tanda dari zaman ini yaitu kebudayaan Gejokomon-Dinger dan kebudayaan Abri-Sosroch. Gejokomon-Dinger merupakan sampah dapur yang berupa timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil yang ditemukan di sepanjang pantai Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan ini ditemukan benda peninggalan berupa kapak genggam yang bernama febel atau kapak Sumatera, kapak pendek, dan batu pipisan. Sedangkan Abris Sosroch merupakan gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat pelindung dari cuaca dan binatang buas. Abris Sosroch banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Benda-benda peninggalan yang ditemukan di gua-gua ini berupa plakes, ujung panah, dan juga batu pipisan. Selanjutnya zaman Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan manusia praaksara. Mereka memulai hidup menetap dan telah memiliki kemampuan bercocok tanam. Peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini sudah halus dan dihiasi atau diukir. Benda peninggalan dari zaman Neolitikum ini berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan perhiasan batu. Selanjutnya zaman Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu besar. Pada zaman Megalitikum ini, manusia banyak membuat atau mendirikan bangunan dari batu yang berukuran besar.
Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan manusia pada saat itu, yaitu pemuja terhadap roh nenek moyang. Peninggalan-peninggalan bangunan pada zaman ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menhir. Bangunan ini berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen. Bangunan ini berupa meja batu yang berfungsi untuk persembahan untuk memuja roh nenek moyang. Selain itu, dolmen juga berfungsi untuk pelinggih tempat duduk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti. Bangunan ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti yang berfungsi sebagai penyimpan mayat. Yang keempat, waruga. Bangunan ini merupakan peti kubur batu dalam ukuran kecil yang berbentuk kubus atau bulat. Yang kelima, sarkofagus. Bangunan ini merupakan kubur batu yang berbentuk lesung dan diberi tutup. Yang keenam, punden berundak. Bangunan ini merupakan bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang terakhir yaitu patung atau arca. Bangunan ini berupa patung yang berfungsi untuk memuja roh nenek moyang. Bentuknya masih sangat sederhana dan pada umumnya berbentuk manusia atau hewan. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian masa praaksara yang kedua, yaitu zaman logam. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya di Indonesia tidak melalui zaman tembaga, sehingga zaman logam di Indonesia hanya melalui 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini yaitu kapak corong, nekara, cendrasa, moko, dan manik-manik. Baiklah, seperti biasa, di akhir video akan diberikan soal kuis yang jawabannya bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Soal yang pertama. Kapak perimbas dan alat serpih merupakan alat yang digunakan manusia pada zaman A. Paleotikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, atau D. Megalitikum. Soal yang kedua. Gambar di samping merupakan benda peninggalan dari zaman Megalitikum yang dikenal dengan nama A. Menhir, B. Dolmen, C. Waruga, atau D. Sarkofagus. Itulah soal kuis pada video kali ini. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.